Assalamualaikum Bu Dian, gimana kabarnya nih? Ada waktu longgar enggak nih Bu? Saya pengen sharing-sharing dengan jenengan. Waalaikumsalam Bu Ika, kabar saya baik-baik saja walaupun rodok flu sedikit-sedikit ya Bu Ika. Monggo kalau mau Alhamdulillah. sharing-sharing, mumpung saya ada waktu, monggo Iya. monggo mau sharing apa Bu Ika ini? Ini Bu, kita kan sebagai guru IPA, kita mendampingi anak untuk memahami konsep-konsep IPA lewat pembelajaran di kelas dan juga kita sering melakukan praktikum di laboratorium maupun di alam terbuka untuk mempertajam keterampilan proses mereka dan juga pemahaman konsep IPA juga. Nah ini Bu, saya kok merasa praktikum yang saya lakukan itu belum efektif ya Bu Dian ya. Kemudian juga sesudah mendampingi anak-anak praktikum itu saya sering merasakan kelelahan. Jadi kadang ketika harus lanjut ke kelas berikutnya itu saya kadang terlambat masuk kelas berikutnya karena butuh waktu untuk istirahat Bu Dian. Barangkali bisa mendapat pencerahan gini dari sharing-sharing dengan jenengan Bu Dian tentang hal ini. Oh, jadi permasalahannya Bu Ika itu tadi ketika mengawal atau mendampingi anak-anak di kelas pada saat praktikum itu belum efektif ya Bu ya. Kemudian juga Bu Ika merasa kelelahan juga ketika pelaksanaan praktikum begitu ya Bu Ika ya. Iya Nah, Bu. kira-kira menurut Bu Ika itu ciri-ciri praktikum yang kurang efektif. Tadi katanya kan kurang efektif ya Bu. Menurut Iya Bu Bu. Ika, ciri-ciri praktikum yang kurang efektif itu yang seperti apa Bu? Jadi saya katakan praktikum di kelas saya itu kurang efektif itu karena menurut saya praktikum itu harusnya bisa mengantarkan anak menemukan konsep dari materi yang sedang dibahas. Jadi praktikum itu benar-benar mengantarkan anak untuk menemukan sendiri tanpa konsep itu kita belajarkan secara langsung, kita jelaskan secara langsung, anak bisa menemukan sendiri. Kemudian ketika proses pelaksanaan praktikumnya itu Budian, kan sudah ada alat, bahan yang disediakan, kemudian sudah ada petunjuk praktikum yang menurut saya sih sudah lengkap ya. Tetapi anak-anak itu kurang mau membaca dengan cermat. Jadi belum membaca sudah banyak bertanya. Padahal itu kan ada beberapa kelompok ya Bu. Kadang satu kelas kita bagi menjadi 6 kelompok atau 8 kelompok. Jadi mereka tuh bergantian bolak-balik tanya, saya kembali harus menjelaskan, padahal itu sudah ada di LKPD-nya. Tapi ya itulah, jadi saya merasa kok agak semrawut gitu ya, suasana pembelajaran di laboratoriumnya. Itu Bu yang belum efektif itu yang seperti itu menurut saya. Jadi kalau menurut Bu Ika yang belum efektif tuh karena anak belum bisa mandiri sendiri begitu ya Bu ya. Jadi Iya, walaupun sudah ada semuanya disediakan tapi mereka tidak memaksimalkan itu dan mereka masih inginnya tanya-tanya gitu ya Bu. Padahal sudah disediakan semuanya baik alat bahan ataupun LKPD-nya atau panduannya ya Bu. Nah, iya itu betul. kan yang praktikum tidak efektif menurut Bu Ika. Lah sekarang kalau yang praktikum yang efektif itu kalau menurut Bu Ika yang seperti apa? Kalau dalam angan-angan saya, praktikum yang efektif itu ya praktikum yang dengan melaksanakan praktikum itu anak bisa menemukan konsep dengan sendirinya, sehingga kalau sudah ketemu konsepnya, anak-anak akan paham. Kemudian ketika coba kita latihkan dengan latihan soal atau dengan ulangan itu kita mendapatkan bukti yang baik bahwa memang anak itu benar-benar menjadi paham. Tapi belum seperti itu ya. Itu yang efektif seperti itu. Kemudian yang efektif lagi menurut saya salah satu cirinya adalah praktikum yang pelaksanaannya itu menyenangkan baik bagi siswanya maupun bagi gurunya. Jadi saya juga nyaman, kelasnya tidak ribut, anak satu kelompok yang lain juga nyaman, tidak saling merasa terganggu dengan kesemrawutan dan keributan yang terjadi di laboratorium. Itu budian menurut saya praktikum yang efektif yang seperti itu. Jadi kalau yang praktikum efektif itu tadi yang intinya anak-anak itu tertib ya Bu ketika dalam melaksanakan praktikum ya. Dan mereka Ya, juga membaca panduannya. Kalau maksudnya kalau diberi panduan mereka membaca terlebih dahulu begitu ya. Sehingga iya. mereka bisa memahami proses praktikumnya dan proses berjalannya praktikum pun
berjalan lancar dan menyenangkan begitu ya, Bu, ya? Nah, Iya, betul Bu Dian. pernah nggak sih Bu Ika melakukan proses praktikum yang efektif selama Bu Ika mengajar ini? Selama ini mengajar itu sudah pernah nggak yang maksudnya melakukan proses praktikum yang menyenangkan atau yang efektif itu? Pernah Bu, saya pernah mendampingi praktikum dan pelaksanaannya efektif, menyenangkan, baik buat saya maupun buat anak-anak. Pernah Bu Dian. Kalau pernah, kapan itu Bu? Bu Ika sudah melakukan itu? Sudah lama Bu, udah beberapa tahun yang lalu. Waktu itu ketika kita penerimaan siswanya itu masih ada pakai sistem nilai ya Bu. Jadi anak-anak yang masuk itu punya keberagaman yang tidak begitu banyak, sehingga kita menyediakan satu LKPD itu sudah bisa dipahami oleh seluruh siswa. Sedangkan ketika sekarang menghadapi siswa dengan metode penerimaan siswa baru yang berbeda, ini kita mendapatkan siswa yang lebih beragam begitu Bu, sehingga yang lain sudah paham, yang lainnya belum paham. Yang saya kira dengan membaca petunjuk itu sudah paham, ternyata ada yang belum paham, dan itu tidak cuma ada tapi agak banyak begitu Bu Dian. Jadi ya memang mungkin ini ya beda ya dulu dengan sekarang gitu Bu Dian. Dulu pernah Bu Dian, pernah bisa efektif praktikumnya. Berarti selama mengajar ini kan intinya Bu Ika pernah juga melakukan praktikum yang secara efektif ya. Cuman tadi Iya. kondisinya kan yang Bu Ika sebutkan kondisi anak-anaknya. Jadi kalau yang dulu itu proses penerimaan anak-anaknya itu dengan sistem nilai berarti ada pilihan ya. Kalau yang sekarang kan dengan zonasi berarti apapun yang terjadi nilainya berapapun anak-anak masuk di ke sekolah itu ya Bu ya. Nah, Iya Bu. Jadi anaknya menurut Bu Ika beragam. menurut Bu Ika kan tadi sudah punya pengalaman nih yang maksudnya yang praktikumnya sudah efektif walaupun kondisinya anak-anaknya itu berbeda ya. Nah, menurut Bu Ika apa yang harus Bu Ika lakukan ini biar bisa mengulang lagi kesuksesan seperti yang pernah dialami Bu Ika walaupun kondisi anaknya berbeda Bu Ika? Ya. Kalau dipikir-pikir ada satu lagi Bu, kalau dulu itu seringnya praktikumnya pagi hari Bu, jadi anak-anak masih segar. Ini kalau saya banding-bandingkan dengan dulu itu mungkin perlu menjadwalkan praktikum itu di pagi hari. Kalau satu kelas ada satu sesi siang, satu sesi pagi, berarti yang pagi itu harus saya alokasikan untuk praktikum. Kemudian berkaitan dengan keberagaman anak, mungkin saya harus mulai mencoba pembelajaran diferensiasi seperti yang memang merupakan ruh dari kurikulum Merdeka ini ya. Jadi tidak hanya ketika pembelajaran di kelas, tapi juga ketika praktikum mungkin sepertinya juga saya perlu melakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu sehingga saya bisa mengetahui kesiapan belajar anak-anaknya Bu Dian. Mungkin itu beberapa hal yang Oh iya. Berarti tadi ada dua hal ya Bu Ika dengan tes diagnosis untuk menyelami pemahaman anak yang berbeda-beda, kemudian dengan mengatur jadwalnya ya Bu ya, yang pagi iya, tadi itu iya ya. Bu. Nah, Iya. apakah dengan begitu itu bisa mengurangi rasa lelah Bu Ika dalam mendampingi praktikum? Tadi kan Bu Ika juga mengatakan merasa kelelahan juga. Jadi apakah dengan tadi hanya proses diagnostik di awal pembelajaran dengan menerapkan praktikumnya di pagi hari itu bisa mengurangi rasa lelah Bu Ika ketika mendampingi praktikum anak-anak? Oh ya, mungkin ada hal lain yang perlu saya lakukan, Bu. Mungkin ketika kita praktikum itu kurang terencana dan dadaan gitu, kita harus menyiapkan alat, bahan, kemudian nanti membereskan semuanya sendiri ya tanpa bantuan laboran. Mungkin saya perlu lebih banyak berkoordinasi dengan kepala lab dan dengan laboran sehingga sudah terjadwal dan laboran juga sudah punya ancang-ancang pada tanggal berapa, jam berapa saya akan praktikum sehingga sudah disiapkan dengan baik oleh laboran dan kepala lab. Mungkin itu Bu yang bisa mengurangi rasa lelah saya sehingga saya tidak menangani sendiri dari penyiapan alat bahan hingga memandu anak membersihkan alat bahan dan menata ke tempat penyimpanannya. Mungkin itu bisa juga Bu. Oh, oke. Berarti tadi kan
Untuk mengurangi rasa lelahnya Bu Ika ketika mendampingi anak-anak dengan adanya laboran ya Bu, yang membantu Bu Ika dalam menyiapkan alat bahan ataupun mengembalikan alat bahan yang sudah digunakan anak-anak begitu ya. Iya, betul. Kemudian untuk yang efektifnya tadi Bu Ika dengan mengatur jadwal praktikumnya yang dilakukan di pagi hari ya Bu. Iya, Bu. Kemudian juga menggunakan tes diagnostik begitu ya tadi ya. Iya, Nah, Bu. menurut Bu Ika, ide-ide yang Bu Ika sampaikan itu kapan mau dilaksanakannya Bu Ika? Ya, saya merencanakan secepatnya Budian, mungkin minggu depan. Bukan mungkin ya, saya rencanakan begitu Budian, minggu depan akan langsung saya coba berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait. Barangkali nanti dari kurikulum bisa menata jadwal tertentu supaya ada jadwal pagi pelajaran IPA di setiap kelas yang saya ambil. Kemudian mungkin saya juga berkomunikasi dengan kepala sekolah juga mengenai kesulitan saya. Semoga beliau bisa memberikan bimbingan dan arahan kepada semua pihak yang terkait untuk bisa terselenggarakan pembelajaran IPA terutama praktikum ini dengan lebih efektif. Oke, bagus itu Bu Ika. Segera nggih Bu Ika ya, segera direalisasikan. Selamat Siap. mencoba. Semoga sukses selalu, semoga lancar, apa yang diharapkan akan tercapai. Begitu ya Bu, biar praktikumnya itu bisa berjalan efektif, anak-anak senang, Bu Ika juga senang, dan Bu Ika juga tidak merasa lelah ketika mendampingi anak-anak. Oke Bu Ika, kita atau saya tunggu nanti kabar-kabarnya lagi dari Bu Ika. Mungkin ada cerita-cerita yang lebih bagus lagi dari ini atau tindak lanjutnya menjadi lebih baik begitu ya Bu. Jadi Ya, praktikumnya ya, itu berjalan lebih lancar. ya, Sudah siap. Bu, Terima begitu saja. kasih Oke. sharingnya. Ya, jangan bosan-bosan. Siap Besok saya hubungi Bu. lagi Budian. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ika, apa kabar nih? Semoga Bu Ika punya waktu longgar ya Bu ya. Saya pengen sharing-sharing nih Bu. Banyak masalah di kepala saya ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Budian. Monggo-monggo saya pas longgar kita bisa sharing-sharing. Kira-kira mau sharing apa nih Budian hari ini? Gini nih Bu, saya tuh dalam melaksanakan praktikum di sekolah itu ya Bu, kok merasa belum efektif begitu loh Bu. Dan saya juga kadang kalau ya nggak kadang sih Bu, sering malahan kalau mendampingi anak-anak dalam melaksanakan praktikum itu merasa lelah banget gitu. Jadi saya pun kadang kalau mau masuk ke kelas selanjutnya itu kayak, sedikit gimana gitu, karena saya merasa lelah banget gitu Bu Ika. Oh, jadi setelah mendampingi anak praktikum itu Budian merasa lelah gitu ya secara fisik ya Budian ya. Iya, Kemudian belum belum merasa puas dengan kegiatan praktikum yang dilaksanakan begitu ya. iya Bu. Iya. Iya Bu, bener. Nah, menurut Budian, praktikum Budian yang Budian katakan kurang efektif itu seperti apa Bu? Mungkin bisa memberikan gambarannya. Menurut saya untuk praktikum yang kurang efektif itu, dalam proses pelaksanaannya itu kita belum bisa mengantarkan anak-anak untuk menemukan permasalahan atau menemukan materi apa yang kita bahas saat itu. Jadi sehingga anak-anak itu belum paham betul begitu loh, Bu. Ya intinya mereka hanya yang penting praktikum saja gitu, nggak tahu hasil praktikumnya apa, yang penting mereka praktikum saja gitu. Dan, pada saat pelaksanaannya walaupun sebenarnya itu sudah disiapkan ada LKPD, sudah ada alat dan bahannya, tapi mereka itu lebih sukanya itu tidak memperdulikan yang LKPD atau alat bahannya, mereka
pengennya nanya saja ke saya, "Ini bagaimana bagaimana?" Padahal kan di situ sudah ada LKPD, berarti kan sudah ada panduannya ini, Bu. Sudah Iya. ada alat bahan yang disediakan, tapi mereka tidak membaca itu, mereka malah lebih senangnya itu tanya ke saya. Sehingga proses praktikum yang terjadi itu, semrawut gitu loh, Bu. Jadi mereka sesukanya gitu ketika dalam melaksanakan proses praktikum. Itu kalau praktikum yang kurang efektif, Bu, menurut saya. Jadi menurut Budian mengatakan praktikum yang Budian laksanakan di kelas itu kurang efektif tuh karena anak-anaknya belum bisa menemukan konsep secara mandiri ya Bu ya. Menemukan konsep Iya. yang harusnya mereka kuasai, benar-benar menemukan, memahami gitu ya, belum sampai ke sana. Kemudian untuk pelaksanaannya juga masih semrawut begitu. Anak-anak belum mau membaca petunjuk di LKPD dengan cermat, malah lebih sering bertanya, sedikit bertanya ke Budian gitu ya. Sehingga dengan begitu Budian harus menjelaskan berulang-ulang sehingga mungkin itu merupakan pemicu kelelahan yang Budian rasakan ya Bu ya. Iya, Bu. Iya. Lah sekarang kalau itu yang belum efektif seperti itu, nah kalau menurut Budian yang efektif itu seperti apa? Praktikum yang Eee, efektif. prak eee, Praktikum yang efektif itu kalau menurut saya berarti anak-anak itu memahami, Bu, memahami apa sih yang kita praktekkan hari ini. Jadi materi apa yang kita lakukan hari ini itu mereka paham gitu, Bu. Jadi, eee, apa namanya, mereka juga membaca LKPD yang sudah disediakan dulu sebelum mereka melakukan praktikum. Jadi dari LKPD yang mereka baca akhirnya mereka tahu, oh yang akan kita lakukan hari ini tuh ini gitu. Jadi hasil praktikumnya itu mereka paham gitu, Bu. Dan ketika pelaksanaan praktikum karena mereka membaca terlebih dahulu ya otomatis anak-anak langsung cekatan dan mereka juga Iya. konsentrasi sehingga praktikumnya tidak berjalan dengan semrawut, Bu, tapi berjalan dengan lancar karena sesuai dengan, perintahnya yang ada di LKPD yang ada, Bu. Itu kalau praktikum menurut saya yang efektif. Ya, jadi berarti anu ya Bu, yang efektif itu yang anak-anak bisa tertib, teratur di lab, tidak ribut, kemudian membaca LKPD dengan cermat sehingga langkah kerja mereka sudah tertata, kemudian mereka bisa langkah kerjanya runtut. Nah, dengan mengikuti keruntutan langkah kerja itu mereka bisa menemukan konsep yang harus mereka temukan, kemudian mereka pahami dengan baik. Begitu ya Bu Dian ya. Nah, berarti Oke, Budian Bu. melihat ada kesenjangan antara praktikum ideal dengan praktikum yang berlangsung di kelas-kelas Budian ya. Nah, dari pengalaman mengajar Budian yang sudah Iya. bertahun-tahun, ini kira-kira pernah enggak Bu, pernah tidak Budian itu melaksanakan pendampingan praktikum dan pelaksanaannya itu efektif seperti yang dalam angan-angan Budian yang tadi disampaikan? Ya pernah sih, Bu, tapi itu, beberapa tahun yang lalu, Bu. Kapan itu Eee, Bu? Beberapa tahun ya yang sudah lalunya? lama. Ya awal saya mengajar, kemudian juga sebelum adanya, apa itu, Bu, kebijakan pemerintah bahwa penerimaan siswa peserta didik baru itu menggunakan jalan zonasi ya, Bu. Jadi kan dulu itu kan anak-anak kalau masuk ke sekolah itu kan masih ada saringan-saringannya begitu ya, Bu. Iya. Nah, karena ini ada zonasi, jadi kan ya apapun anak-anak itu masuklah ke dalam sekolah itu. Kemudian yang selanjutnya itu dulu, praktikum itu juga dijadwalkan sendiri, Bu, dan biasanya dilakukan di pagi hari. Jadi proses pelaksanaannya lebih efektif, Bu, Iya. daripada yang tidak dilakukan di pagi hari. Itu, Bu. Berarti ini ya Bu, dulu pernah punya pengalaman melaksanakan praktikum dengan efektif ya Bu. Nah, dari pengalaman yang Budian pernah alami itu, kira-kira menurut Budian ini, kalau dibandingkan dengan yang dulu, ada celah-celah apa yang kira-kira bisa Budian lakukan untuk bisa mengulang kembali kisah sukses Budian mendampingi praktikum dengan efektif Budian? Begini kira-kira ya, Bu, ya. Jadi kalau dulu itu kan proses penerimaan siswa
peserta didik baru itu kan tidak ada zonasi, jadi Iya, menggunakan nilai, otomatis kan persiapannya tidak begitu sulit ya Bu, karena rata-rata hampir mereka kan sama. Lah kalau yang iya, sekarang itu kan dengan sistem zonasi berarti ada kesenjangan anak-anak ya Bu. Nah, saya untuk mengetahui kesenjangan yang terjadi di antara anak-anak itu yang saya lakukan pertama kali sebelum melakukan praktikum ya saya melakukan tes diagnostik dulu Bu, agar saya tahu, oh anak ini kemampuannya sampai mana, anak ini sampai mana. Jadi nantinya ketika saya membuat LKPD pun, LKPD-nya saya sesuaikan dengan anak-anak itu Bu. Jadi antara kelompok satu kalau saya kelompokkan berarti kan nantinya dikelompokkan nggih Bu, praktikumnya iya, tidak sendiri-sendiri. Nah, per kelompoknya itu nanti saya kasih LKPD sesuai dengan kemampuan mereka, biar mereka bisa memahami, praktikum yang akan kita laksanakan. Jadi mereka juga bisa mengetahui materi apa yang sebenarnya dipraktikumkan saat ini, sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, itu caranya Bu, yang pertama dengan LKPD-nya saya sesuaikan, kemudian sebelum sebelum buat LKPD berarti saya memetakan, kemampuan mereka dulu Bu, dengan iya, tes diagnostik. Kemudian yang selanjutnya, eee, kalau dulu itu kan dijadwalkan ada di pagi hari jam praktikum, Bu. Lah sekarang kan, jadwalnya kan tidak pagi terus, kadang ada siang, ada pagi, begitu ya, Bu. Nah, iya, kalau saya punya jadwal pagi dan siang, maka untuk pelaksanaan praktikumnya itu saya pakai yang pagi hari, Bu, biar lebih efektif begitu, Bu. iya. Ya, berarti Bu Dian melihat beberapa celah yang mungkin bisa dilakukan untuk memperbaiki kegiatan praktikum yang Bu Dian lakukan di kelas ya Bu. Tadi Bu Dian menyebutkan Bu Dian akan merencanakan melaksanakan tes diagnostik di awal praktikum, tidak hanya ketika pembelajaran teori di kelas ya. Jadi Iya. supaya bisa mengakomodir semua karakteristik siswa yang beragam, karena memang kita harus mau menerima, harus mau membelajarkan anak-anak dengan segala macam kesiapan belajar, gaya belajar, dan minat mereka. Itu bagus sekali Bu, sejalan dengan kurikulum merdeka ya, dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian Bu Dian tadi merencanakan untuk mengalokasikan waktu di pagi hari ketika Budian merencanakan anak-anak untuk diajak kegiatan praktikum. Itu dua hal yang Budian temukan yang akan dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan praktikum. Nah, dengan dua hal itu, menurut Budian, sudahkah bisa mengatasi rasa lelah yang Budian rasakan setelah mendampingi anak-anak praktikum, Bu? Dari hal itu saya kira belum sepenuhnya mengatasi kelelahan saya ya, Bu. Iya, Mungkin ada satu hal lagi, Bu, yang harus diatasi. Di sekolah saya itu kan tidak ada laborannya, Bu. Jadi oh, iya, kalau apa namanya, kalau mau melakukan praktikum itu kan semuanya saya sendiri. Jadi yang menyiapkan alatnya saya, yang menyiapkan bahannya juga saya. Nanti kalau sudah selesai melakukan praktikum pun yang mengembalikan ke dalam tempatnya pun saya. Walaupun anak-anak itu selesai praktikum tetap membersihkan alatnya, cuman iya, yang memasukkan ke tempat-tempatnya itu saya, Bu. Nah, untuk mengatasi satu hal yang ini, kalau bisa ya saya nanti akan berdiskusi dengan kepala sekolah, Bu, untuk ada satu orang laboran yang bisa mendampingi saya ketika saya melakukan praktikum. Jadi saya tidak merasa lelah ketika selesai praktikum dan saya juga bisa, apa namanya, melanjutkan proses pembelajaran di kelas berikutnya jika saya punya jam itu dalam kondisi yang tidak kelelahan, begitu, Bu. iya, Jadi intinya mengoptimalkan, apa namanya, mengadakan, laboran yang bisa membantu proses praktikum di sekolah saya. iya. Itu, Bu Ika. Ya, berarti Budian menemukan satu lagi langkah yang bisa diambil untuk memperbaiki permasalahan yang Budian hadapi ya Bu ya, dengan berkoordinasi dengan kepala sekolah supaya ada pengadaan laboran yang mendampingi kegiatan praktikum. Nah, kira-kira dari yang Budian rencanakan tadi, bukan kira-kira ya Budian, pastinya gitu, rencana komitmennya Budian itu mau mulai dikerjakan mulai kapan nih Budian langkah-langkahnya?
Insya Allah ini Bu, langkah-langkah tadi yang sudah saya utarakan akan saya realisasikan dengan berkomunikasi dengan kepala sekolah terlebih dahulu itu minggu depan Bu. Jadi selain itu juga saya akan mendesain praktikum dengan secara lebih sederhana lah Bu, biar anak-anak itu senang dalam melakukan praktikum. Jadi minggu depan Bu Ika, segera. Segera ya, semakin cepat semakin baik ya Bu. Ya tadi alhamdulillah dari sharing-sharing kita Bu Dian sudah mengemukakan beberapa rencana yang akan segera dilaksanakan, antara lain tadi Bu Dian akan melakukan asesmen diagnostik tidak hanya di pembelajaran teori tapi juga di pembelajaran praktek. Kemudian Bu Dian tadi merencanakan akan menyusun LKPD dengan berbagai tingkat kesulitan, akan menyiapkan LPD yang kesulitannya tidak begitu tinggi sehingga bisa dilaksanakan oleh anak-anak yang mungkin kesiapan belajarnya masih kurang. Kemudian mengatasi kelelahan, tadi Bu Dian akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dengan harapan ada kemungkinan pengadaan laboran sehingga bisa mendampingi Bu Dian dalam kegiatan praktikum. Kemudian tidak full dari awal sampai akhir menyiapkan alat bahan, kemudian menata ke tempat penyimpanan. Nah, Budian bagus sekali tadi rencana Budian dan komitmen Budian, semoga bisa melaksanakannya dengan baik sesegera mungkin sehingga permasalahan segera teratasi. Saya tunggu kabar baiknya Budian, kita kapan-kapan sharing-sharing lagi mengenai hal ini. Semoga sukses, lebih baik praktikumnya, lebih efektif. Oke Bu Ika, terima kasih banyak ya Bu Ika. Saya jadi plong ini Bu setelah coaching Ya, dengan jenengan. alhamdulillah sama-sama. Ya, Udah ini Bu. udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Sepertinya berjalan dengan baik semua ya Bu, setiap alurnya ya Bu, tahapan di alur ceritanya ya Bu. Kayaknya sudah mengcover semua alur ceritanya ya Bu ya, Ya, kayaknya. tujuannya jelas, identifikasinya jelas, kemudian Ya rencana ada aksi rencana jelas, aksinya, terus komitmennya tanggung sudah. jawab kita, Ya, seperti apa. Sudah kayaknya sudah ya. ya. Kemudian apa yang masih Terus perlu apa diperbaiki, yang ditingkatkan? Kayaknya sudah lebih mantap wis dari kemarin, dari yang iya, dari kemarin. kemarin ya, Bu. Iya, lebih Walaupun ya tetap harus berlatih iya sih. untuk maksudnya membuat Kasus-kasus yang lain. pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Iya. membuat pertanyaan yang berbobot ini, Bu. Ya, Biar tidak ada sudah lebih kata berbobot kira-kira, Bu dari mungkin nah itu ya jangan dari keceplosan. kemarin. Heeh, Kebiasaan jadi sehari-hari biar soal tidak ada iri-iri hati-hati kalau mau ngomong. iya, Dan mungkin kita perlu mungkin itu berlatih ya, di Bu. ya kasus-kasus yang lain. Iya, Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh. Tadi juga sudah full attention, tak perhatikan benar-benar Bu Diani sudah hadir, tak dengarkan benar-benar. Bu Dian juga sudah fokus. Kalau ini enggak masalah ya Bu. Iya, saya Ya, Bu. mendengarkan kita fokus Iya. ya, Bu. Iya. Fokus mendengarkan apa yang dikatakan. Iya. Terus apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Berlatih Ya, dengan latihan coaching ya, Bu. latihan coaching dengan kasus Latih yang coaching lain. dengan yang lain dengan kalau bisa ya dengan teman-teman yang lain atau Ya, dengan dengan anak belum murid-murid ya. kita ya, Bu. Iya. Lah ya dengan murid-murid kita untuk melancarkan coaching-nya kita. Iya. Begitu ya. Ya, terus apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Senang ya, Bu? Senang, Bu. Senang, Bu. Ya. Saya akhirnya berarti seperti ini. Berarti anu ya Bu ya, kita tuh ternyata kalau di sini sudah ada laboran, di jenengan memang belum ada laboran kok Bu? Belum ada, di tempat saya belum ada Bu. Jadi apapun semuanya
saya dari awal sampai akhir memang yang menyiapkan ya gurunya, sampai yang masukkan kembali gitu ya tetap gurunya karena tidak ada laporan. Gitu. Gitu. Ya, Jadi di teman tempat jenengan berarti sudah ada laporannya ya? sudah lama Bu, dari 2009 mungkin sudah ada laporan. Ya, jadi sudah mending Di sih. tempat saya belum. Ya. Tapi kan mungkin maksudnya bisa sedikit membantu kalau ada laporannya Bu Ika. Ya, tapi kan ini Bu, labnya besar, jadi dia ngopeni barangnya juga banyak, kemudian ya beberapa hal juga tugas-tugas juga belum fokus ke tugas laporan, jadi memang harus dikomunikasikan ke kepala sekolah Bu, maksudnya untuk bisa fokus dengan tugas pokoknya gitu. Ya. Berarti Kalau di ini saya memang belum ada. belum ada laporan. Sama Semangat, sekali. semangat. Kerja keras kalau mau praktek ya siap-siap dulu. Oh, Sehari sebelumnya begitu, biar hmm, nanti besok bisa untuk praktek begitu. iya. Berarti nggak Ini bisa gimana? improvisasi ide mendadak. Oh ya, mungkin praktekin dulu 1 jam. Nanti 1 jamnya kita bahas di kelas gitu. Anu ya Bu ya, Ya mungkin sendiriannya enggak nggak ada. bisa Bu. Lah gimana wong semuanya sendiri? Tempat saya itu bisa, misalnya tiba-tiba kok ini anak kayaknya dengan praktikum lebih paham, langsung yaudah yuk naik ke atas gitu. Manggil laporannya gitu bisa. Pinginnya bisa seperti itu terus maksudnya, tapi kadang kan kegiatan yang lain. Berarti ini refleksinya sudah Nah mungkin itu. ya Bu? Refleksinya mungkin sudah ya? Iya, kita Iya. sudah Ya. ya nggih. Stop Ini itu Pak stop Bu, screen atau gimana? stop recordnya. Terekam. Heeh. Heeh. Saya stop ya Bu Ika ya. Ya, stop Bu. Makasih Bu Dian. Nggih Bu Ika, sama-sama.